Baik rekan-rekan semua dan anak sekalian, kita bahas materi kita yang berikut ini tentang gaya gerak listrik dan induksi elektromagnetik dan berhubungan dengan hukum-hukum Faraday dan hukum Planck. Mari kita lihat sepintas tentang materi ini dan semoga kalian bisa memanfaatkan media ini. Tentu harus dibarengi dengan membaca sumber-sumber yang berhubungan dengan gaya gerak listrik, induksi elektromagnetik, dan hukum-hukum Faraday serta hukum Planck. Baca dan lihat aplikasi yang berhubungan dengan materi ini. Kita simak dalam materi selanjutnya dan kita coba mengupas sedikit tentang gaya gerak listrik serta arus induksi dan hukum Faraday. Terima kasih. Yang berikut ini bab tentang induksi elektromagnetik. Kelanjutan dari bab-bab yang sebelumnya masih berhubungan dengan listrik dan magnet. Untuk kali ini kita akan membahas khusus tentang induksi magnetik atau yang sering dikenal dengan induksi Faraday. Jadi kita akan mengupas secara detail apa itu yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik pada bab ini. Sebagai prolog, pada beberapa buku panduan, pada buku pegangan, kita diberikan gambaran bagaimana sebuah generator listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi magnetik, yaitu menggunakan magnet-magnet yang kuat untuk menghasilkan arus listrik dalam gulungan kawat yang besar, dalam kumparan kawat yang besar. Pada gambar ini diberikan sebuah gambaran tentang generator listrik atau pembangkit listrik yang dimanfaatkan oleh perusahaan besar seperti Pusat Listrik Negara di Indonesia atau PLN, sehingga bisa mengalirkan listrik ke rumah-rumah masyarakat atau ke rumah-rumah kita tentunya. Pada bab ini, dalam peta gerak listrik induksi atau sering disebut dengan GGL, kemudian juga akan membahas apa yang disebut dengan gaya gerak listrik induksi diri. Kedua materi ini tentu berhubungan dengan pertama hukum Faraday dan hukum Planck. Penerapan kepada kehidupan kita sehari-hari tentu pada alat yang tadi di awal sudah ada gambarannya, yaitu untuk generator, kemudian juga pada transformator listrik atau alat yang bisa menaikkan dan menurunkan tegangan. Sedangkan generator, alat yang bisa membangkitkan listrik, itu listrik yang searah, listrik yang disebut dengan listrik DC, maupun listrik bolak-balik atau yang sering kita kenal dengan listrik AC. Pada pembelajaran bab ini tentu kita akan mempelajari yang pertama tentang formulasi konsep induksi Faraday, kedua memformulasikan konsep induksi diri, ketiga menerapkan konsep gaya gerak listrik induksi dan gaya gerak listrik induksi diri pada generator dan transformator atau trafo. Mungkin kalau kita sehari-hari sering mendengar istilah trafo, itu adalah transformator sama saja. Kemudian kalau pada bab ini tentu ada banyak pendahuluan prolog yang bisa kita baca pada beberapa buku sumber, di antaranya buku yang saya tunjukkan, buku elektronik atau dari Kemendikbud yang direkomendasi. Pada bab ini tentu kita akan mengetahui apa yang disebut dengan gaya gerak listrik. Kemudian pada gaya gerak listrik itu, kemarin di bab sebelumnya tentang medan magnet dan gaya Lorentz, kita sudah sedikit mengenal tentang induksi magnet. Sekarang yang kita bahas adalah induksi elektromagnetik seperti yang ada pada tampilan yang ada di hadapan kita ini. Peristiwa timbulnya beda potensial pada ujung kawat penghantar jika terjadi perubahan jumlah garis
garis-garis gaya magnet, garis-garis gaya magnet yang dilengkapi kumparan dinamakan induksi elektromagnetik. Beda potensial yang terjadi pada ujung-ujung kumparan disebut gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Sedangkan arus yang timbul disebut dengan arus listrik induksi. Bagaimana gambaran ini dibahas dan disampaikan oleh Michael Faraday, seorang ilmuwan fisika dari Inggris, dan Joseph Henry yang berasal dari Amerika Serikat. Sebagai gambaran, saya berikan sebuah animasi yang mungkin akan menjadi lebih mudah untuk dipelajari. Kalau pada gambar animasi ini adalah kumparan tembaga, kemudian kabel, ini juga kabel, bola lampu, ini adalah galvanometer, alat untuk mengukur tegangan listrik. Kemudian, menurut hukum Faraday yang tadi sudah disebutkan di awal, ada beberapa definisi atau besaran yang tentu mesti kita pahami dulu. Yang pertama, kalau magnet ini saya gerakkan ke dalam kumparan kawat tembaga ini, kalau magnet ini saya gerakkan maju dan mundur pada kawat tembaga ini, kelihatan ada perubahan pada bola lampu listrik yang ada di kawat itu. Di kawat penghantar itu akan menyala, dan kalau saya memasukkan dan menarik dari kumparan ini dengan cara perlahan, maka listrik akan menyala juga dengan kurang begitu terang atau dia menyala dengan tidak stabil. Tapi kalau saya menyalakan listrik untuk stabil, tentu itu harus dibuat magnetnya masuk dan keluar dari kumparan ini dengan cara yang sangat cepat. Kemudian bisa kita lihat kalau saya masuk dan mengeluarkan dari kumparan ini, maka pada galvanometer, alat ukur listrik yang ada pada gambar ini, kelihatan sekali bahwa kalau saya masukkan kumparan ini dengan magnet yang kutub bagian depannya adalah kutub utara, maka listrik akan mengalir menuju ke kabel yang bersifat negatif. Kalau saya tarik keluar, maka listrik akan mengalir pada penghantar yang mengarah kepada kawat yang mempunyai kutub positif. Kalau kita ulangi, saya tarik dan saya masukkan, misalnya ini saya masukkan dulu, maka listrik akan maju ke kutub negatif. Kalau saya tarik, akan menghasilkan listrik yang mengarah pada kutub positif. Dan kalau saya buat maju mundur, maka listrik itu akan menyala lebih stabil harusnya. Kalau kita buat dalam bentuk garis medan magnet yang seperti selama ini kita lihat bahwa di magnet itu adalah mempunyai garis medan magnet seperti yang kita belajar bab sebelumnya. Pada gambar ini bisa diperlihatkan bahwa garis medan magnet yang menembus kumparan mempengaruhi tegangan listrik yang mengalir pada kawat penghantar. Kalau kita masukkan kawat kumparan ini dengan kutub utaranya dulu, maka kelihatan listrik akan mengalir, menghentak pertamanya adalah menuju ke kabel yang dengan kawat kutub negatif. Kalau kita balik magnetnya dengan kutub selatan dulu, maka listrik pada galvanometer kelihatan dia pertama kali menghentak akan, kalau saya masukkan, menghentak menuju ke kutub positif. Sedangkan kalau saya tarik menuju ke luar kumparan, maka listrik akan mengalir ke kutub negatif seperti gambar yang di animasi ini. Dan bagaimana kalau dua kumparan yang memperlihatkan yang satu kumparannya lebih sedikit, mempunyai dua lilitan, yang satunya mempunyai 4 lilitan. Terlihat bahwa kalau lilitannya makin sedikit, maka listrik yang dihasilkan juga kuat arusnya makin kecil. Kelihatan dari galvanometernya bergerak tidak maksimum. Tetapi kalau di kumparan yang jumlahnya lebih banyak, maka listrik yang dihasilkan akan maksimum. Berarti itu menandakan bahwa untuk menghasilkan listrik yang besar, maka dibutuhkan
jumlah kumparan tembaga yang ada pada gambar ini juga semakin banyak. Makin kecil jumlah lilitan, makin kecil jumlah listrik yang dihasilkan. Dari gambar ini dan dari definisi yang tadi sudah dibacakan di awal, kita bisa membuat definisi itu menjadi sebuah gambar yang bisa kita lihat langsung. Kalau kita lihat dari gambar ini, maka kelihatan sekali pada saat kita masukkan magnet ke dalam kumparan kawat, maka timbul beda potensial listrik pada kawat ini. Timbul potensial listrik itu berasal dari perubahan jumlah kuat medan magnet yang masuk melalui kumparan. Kemudian, kalau kita lihat galvanometer yang ada pada gambar ini, galvanometer ini bergerak, itu menunjukkan ada listrik yang mengalir pada penghantar ini. Listrik yang mengalir itu disebut dengan arus induksi. Arus induksi atau yang sering disebut dengan kuat arus kalau kita belajar pada listrik statis. Tetapi listrik yang dihasilkan dari kumparan seperti ini disebut dengan arus listrik, arus induksi. Beda potensial yang timbul juga sama bahwa ini timbul karena induksi magnet, maka disebut dengan gaya gerak listrik induksi. Jadi pada gambar yang sederhana ini kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Pertama, makin besar, makin banyak jumlah kumparan kawat ini, maka akan mempengaruhi kuat arus induksi yang mengalir pada kawat penghantar ini. Makin dikit, maka makin kecil jumlah kuat arus yang mengalir. Kemudian, makin cepat kita menggerakkan untuk masuk dan keluar dari tembaga ini, makin terang listrik yang dihasilkan oleh bola lampu ini. Contohnya ya, makin cepat kita mengeluarkannya, maka makin besar listrik menyala pada gambar yang ditunjukkan di tampilan yang ada di gambar yang saya sampaikan ini. Ini adalah cikal bakal cara kerja generator, cara kerja dinamo sepeda yang mungkin kalau kita lihat di sepeda-sepeda ada dinamo atau ada yang dinempel di ban yang bisa menyalakan listrik kecil. Cara kerjanya mungkin tidak jauh beda dari seperti ini. Menggerakkan batang magnet kepada sebuah kumparan sehingga menjadi arus listrik. Arusnya disebut dengan arus induksi. Mungkin itu yang berhubungan dengan materi kita yang pada kali ini membahas tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan listrik yang timbul karena perubahan medan magnet dalam sebuah kumparan. Gaya gerak listrik induksi yang pertama, tentu kita membahas tentang pengertian flux magnet. Ini mungkin sudah beberapa kali kita pelajari flux magnet. Flux magnet itu kalau di materi sebelumnya kita gambarkan sebagai banyaknya, kalau di gambar ini kita gambarkan sebagai banyaknya garis medan magnet yang menembus sebuah plat. Ini plat yang dimaksud, plat yang ini yang dimaksud. Makin banyak garis medan yang menembus, makin besar kuat medan yang ada, dan makin renggang maka makin kecil kuat medan. Ini induksi magnetik setelah menembus plat yang pada gambar ini, plat ini, maka keluar dari plat ini itu disebut dengan flux magnet yang disimbolkan dengan gambar simbol seperti ini. Flux magnet nilainya sama dengan besar kuat medan magnet, ini kuat medan magnet yang menembus plat dikalikan dengan luas plat yang ada di gambar ini. Untuk kuat medan yang menembus plat tetapi membentuk sudut terhadap plat dengan garis normal, dan kuat medan yang menembus plat itu maka nilainya dikalikan dengan cos theta. Theta-nya sendiri adalah sudut yang dibentuk antara kuat medan dan garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang.
Tadi nilai petanya itu adalah sebesar nilai sudut yang dibentuk oleh kuat medan yang menembus plat yang sudah lurus dengan garis normal. Kemudian ini contoh soalnya, nanti silakan kalian lihat langsung di buku sumber saja ya, mungkin akan banyak contoh-contoh soal yang bisa dipelajari. Kemudian hukum Faraday. Kalau hukum Faraday sebenarnya sudah kita bahas pada gambaran singkat yang ini, yang tadi saya berikan. Hukum Faraday itu sebenarnya sama dengan peristiwa ini, dan kalau diaplikasikan tentu ini dalam bentuk yang tadi saya sebut seperti generator dan speedometer atau dinamo ya. Jadi peristiwa yang seperti ini gambarannya adalah mewakili tentang hukum Faraday, tentang induksi elektromagnetik. Pada hukum Faraday itu ada beberapa poin yang perlu diketahui seperti yang dicetak miring pada buku ini. Jarum galvanometer yang bergerak, jarum galvanometer menunjukkan adanya arus listrik yang timbul di dalam kumparan pada saat terjadi gerak relatif. Gerak relatif adalah gerak yang tadi pada saat saya menggerakkan magnet yang masuk dan keluar pada kumparan atau kawat yang dililit. Peristiwa itu disebut dengan induksi elektromagnetik seperti yang saya jelaskan tadi, dan peristiwa itu juga menghasilkan listrik. Listrik yang dihasilkan mempunyai kuat arus, arusnya disebut dengan arus induksi. Kemudian ini gambarannya dengan yang tadi saya sampaikan pada animasi yang saya sampaikan tadi, dan nilai dari gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik adalah gaya yang ditimbulkan pada saat magnet saya masuk dan keluarkan dari kumparan, sehingga membuat galvanometer pada gambar ini, pada gambar yang tadi galvanometer ini sama bergerak, dan gaya gerak listrik yang ditimbulkan besarnya sebanding dengan jumlah lilitan seperti yang tadi saya gambarkan. N ini adalah jumlah lilitan, dan perubahan flux terhadap perubahan waktu, do flux per do T, sehingga persamaan untuk gaya gerak listrik yang timbul pada saat magnet bergerak maju dan mundur pada sebuah kumparan, nilainya akan sebesar dengan perkalian antara jumlah lilitan dikalikan perubahan flux terhadap waktu. Kalau kita lihat tadi pada gambar yang kita lihatkan di animasi yang tadi, kelihatan bahwa makin besar jumlah lilitan, makin besar gaya gerak listrik atau mempengaruhi kuat arus atau induksi yang dihasilkan oleh peristiwa tadi. N jumlah lilitan, ini epsilon, sering dibaca dengan simbol epsilon atau gaya gerak listrik untuk bab ini. Do delta flux, ini delta flux, perubahan flux yang tadi, delta perubahan waktu, selang waktu, maksudnya pada saat menggerakkan maju mundur magnet ini, menggerakkannya membutuhkan waktu dalam waktu tertentu, dan itu disebut dengan perubahan waktu. Kemudian ada tanda min, tanda negatif pada persamaan ini. Tanda negatif itu bersesuaian dengan hukum lain, nanti hukum lain berikut ini. Setelah hukum Faraday ada hukum lain. Dari ini bisa disimpulkan bahwa yang mempengaruhi terjadinya perubahan flux magnet yaitu satu, luas bidang kumparan, luas bidang yang tadi plat yang bentuknya seperti ini tadi. Kemudian perubahan induksi magnet yang masuk ke plat seperti gambar tadi, ada garis. Perubahan sudut, nah kalau ada garis normal pada gambar ini, pada plat ini, maka perubahan sudutnya adalah theta. Petanya juga mempengaruhi nilai perubahan flux magnet. Kemudian pada bab ini juga membahas tentang perubahan gaya gerak listrik induksi karena adanya perubahan luas penampang bidang kumparan, dan diberikan gambar yang sederhana pada buku yang kita lihat seperti ini. Ini adalah sebuah kawat
rangkaian kawat ini adalah kawat ya, yang mana kawat ini dilingkupi juga dengan kawat lain yang bisa bergeraknya bisa ke arah kiri atau ke arah kanan. Jadi kawat PQ ini ada dalam rangkaian kawat yang melengkung liter U ini, dan kawat PQ ini bisa bergerak ke kiri atau bisa bergerak ke kanan. Pada gambar ini banyak tanda silang, tanda cross, silang, ada cross, tanda silang. Ini menunjukkan bahwa kawat ini dalam pengaruh medan magnet. Ada medan magnet yang bergerak seolah-olah dia menuju ke dalam buku yang kita lihat ini, misalnya buku ya, kita menghadapi sebuah buku, menghadapi kertas, ada tanda silang, itu menunjukkan bahwa ada medan magnet yang seolah-olah berasal dari arah mata kita yang sedang memandang buku itu, yang arahnya berasal dari mata kita, medan magnet itu, dan menembus ke dalam buku itu. Jadi seolah-olah ada medan magnet yang menembus ke dalam bagian ini, sehingga kalau kita gambarkan mungkin ada medan magnet yang menembus ke dalam sana, dan medan magnet itu dilewati kawat yang mungkin berbentuk liter U, tetapi kawat itu juga dipasang kawat lain yang panjangnya dari P ke Q, dan kawat ini bisa bergerak ke arah kiri atau ke arah kanan. Jika kawat ini bergerak dan digeser sampai ke titik P aksen, dari titik semula dari P, dan bergeser sampai ke P aksen, dan dari Q digeser sampai Q aksen, artinya kawat ini akan bergerak menuju ke sini, menuju ke arah kanan, maka nanti pada kawat PQ akan timbul arus listrik yang disebut dengan arus induksi. Pada kawat PQ ini, karena akan digerakkan menuju ke kiri atau ke kanan, tapi pada gambar ini ditunjukkan kawat ini akan digerakkan ke arah kanan sampai ke titik P aksen dan Q aksen. Jadi kawat ini akan digeser ke sini. Bergesernya kawat PQ sampai ke titik P aksen Q aksen akan menimbulkan kuat arus yang disebut dengan arus induksi pada kawat PQ ini. Arah arus induksinya, kalau kita lihat pada gambar ini, kita sesuaikan dengan aturan kaidah tangan kanan ketiga. Aturan kaidah tangan kanan ketiga. Bagaimana menggunakannya? Kita tinggal menggunakan aturan kaidah tangan ketiga pada gambar berikut ini. Untuk telapak tangan yang terbuka, telapak kanan terbuka, kalau kita lihat pada gambar ini, maka arah jempol menunjukkan arah kecepatan gerak kawat yang PQ tadi bergerak. Sedangkan arah 4 jari yang lain itu arah kuat medan magnet yang bergerak di sekitar kawat. Sedangkan F adalah gaya yang dihasilkan pada saat kawat itu bergerak. Atau kaidah tangan kanan yang lain bisa kita lihat seperti pada gambar yang berikut ini juga sama. Dan kalau kita lihat untuk gambar-gambar ini, maka kita bandingkan dengan yang barusan kita lihat pada gambar ini, maka arah jempol yang ada pada tangan kanan kita, kalau kita tempelkan kepada gambar ini, arah jempol yang kita tempelkan pada gambar ini, arah jempol yang tadi kita lihat arah jempol adalah V, arah jempol adalah V, maka pada gambar yang ini arah jempol adalah ke kanan. Kalau kita lihat buku ini, arah jempol tangan kanan kita menuju ke kanan. Arah kuat medan itu digambarkan oleh, kita lihat lagi, arah kuat medan adalah 4 jari kita, 4 jari yang lain, 4 jari tangan kanan ya, 4 jari tangan kanan, kita bandingkan pada gambar ini. Arah jempol
menuju ke kanan, arah medannya masuk ke dalam buku atau ke dalam media ini, ke dalam papan tulis atau ke dalam buku yang kita lihat ini, maka jari tangan kita terbuka itu menunjukkan arah kuat arus listrik yang mengalir pada kawat ini. Sehingga kalau kita gambarkan, maka jempol adalah tanda panah ini, 4 jari yang lain adalah seolah-olah masuk ke dalam bidang. 4 jari itu seolah masuk ke dalam bidang buku atau bidang kertas atau media yang ada di sini. Maka itu akan menghasilkan listrik yang arahnya berasal dari Q menuju P. Ada listrik induksi, arus induksi yang mengalir berasal dari Q menuju P. Jadi dengan kaidah tangan kanan itu kita bisa menentukan kemana arah arus induksi yang mengalir pada kawat PQ ini. Jadi yang benar adalah berasal dari Q menuju P. Persamaan untuk menentukan besar gaya gerak listrik yang dihasilkan sama dengan yang tadi, menggunakan perubahan flux terhadap waktu yang dikalikan dengan jumlah lilitan. Dan bisa juga digunakan persamaan karena flux itu adalah besarnya adalah B kali A, kuat medan kali luas menampang, maka bisa diturunkan jumlah GGL itu adalah setara dengan jumlah lilitan kali dengan kuat medan, kemudian panjang kawat dan kecepatan, atau B kali L kali V. GGL bisa juga kita cari dengan ini, selain dengan jumlah kawat yang melilit seperti yang kita bahas di awal. Kemudian ini contoh soal. Kemudian, ini ada contoh soal latihan yang mungkin bisa kita bahas singkat. Yang pertama, sebuah kawat penghantar panjangnya 80 cm bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon dalam medan magnet yang besarnya 0,5 Weber per meter kuadrat. Jika arah gerak kawat membentuk sudut terhadap medan magnet, tentukan besarnya gaya gerak listrik yang terjadi pada ujung kawat tersebut. Dari soal latihan ini kita bisa membuat sebuah informasi untuk menjawabnya. Untuk soal ini mungkin kita buat dulu informasi yang ada dalam soal ini. Pertama, panjang kawat atau L yang besarnya 80 cm. Kemudian kita ubah saja ya, ini jadi 0,8 meter. Bergerak dengan kecepatan adalah V, 4 meter per sekon. Kemudian kuat medan magnet yang besarnya 0,5 Weber per meter. Berapakah gaya gerak listrik? Pertanyaannya mungkin kalau kita buat, maka masalah yang ada dalam soal ini adalah besarnya gaya gerak listrik, dan bisa kita jawab langsung dengan gaya gerak listrik adalah perkalian antara B kali L kali V, sehingga kalau kita kalikan langsung, B nya 0,5 kali L nya 0,8 meter dan V nya 4, sehingga gaya gerak listrik yang dihasilkan kalau kita kalikan ini menghasilkan 0,5 kali ini 2 menjadi 1,6 ya, 1,6 Newton ya. Untuk mendapatkan
bukan Newton ya, bukan Newton, tapi Volt. Untuk menghitung GGL-nya dalam Volt. Kemudian soal yang berikutnya, soal latihan yang kedua masih berhubungan dengan Ray Lorentz. Pada soal ini sebuah kawat pengantar panjangnya 50 cm bergerak memotong tegangan listrik medan 0,2 Weber. Timbul induksi yang besarnya 2 volt. Berapa kelajuan kawat V? Soal ini bisa kita jawab dengan persamaan yang sama dengan soal nomor 1. Jadi untuk soal nomor 2 ini sebagai informasi pada soal, tentu kita bisa membuat besaran yang ada dulu, misalnya panjang kawat 0,5 meter, langsung saja 50 cm kan 50 meter. Kemudian kuat medan magnet yang B 0,2 Weber per meter kuadrat. Timbul GGL yang besarnya 2 volt. Berapa kecepatan pada kawat yang bergerak? Kita mulai dengan menjawabnya dengan persamaan GGL sama dengan B kali L kali V. Kemudian di GGL-nya kita ganti dengan 2. Ini 0,5 kali 0,5 kali 0,2 ya, dan V yang diminta V ya. Kita tinggal kalikan dan putar balik saja ini, menghasilkan V sama dengan 2 dibagi 0,01 ya, atau V nya sama dengan 200 meter per sekon. Jadi di soal yang latihan ini tidak terlalu sulit sebenarnya. Kita tinggal menghitung berapa nilai kuat GGL dan kecepatan yang dihasilkan. Itu mungkin yang pertemuan singkat tentang hukum Faraday yang bisa saya sampaikan. Kalian buka lagi tentang hukum Faraday ini pada buku sumber yang lain, sehingga kalian bisa memahami dengan lebih maksimal nanti. Ini saya sampaikan hanya benang merah dan garis besarnya saja ya. Silakan buka buku dan pelajari sehingga kalian menguasai tentang hukum Faraday yang mungkin berhubungan dengan listrik dan magnet. Sekian dari saya, nanti kita lanjutkan dengan hukum Lenz dan yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.